di mana Engkau masih berikan kesempatan kami dapat memuji menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Dan saatnya Tuhan kami akan mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi firman-Mu, urapi kami semua Tuhan. Setiap huruf kata kalimat yang kami baca kami dengar, biar itu menjadi kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dan saat ini kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Engkau. Roh Kudus, Engkau ambil alih pelayanan firman-Mu Tuhan. Dikuduskan roh jiwa tubuh kami. Bahkan Tuhan terlebih daripada itu, setiap kami yang ada di rumah gereja, bahkan di rumah doa kami masing-masing, biasanya Engkau satukan kami. Kami terus Tuhan Yesus berkata, Engkau selalu ada bersama-sama dengan kami. Dan kami terus naikkan pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau. Dan pujilah nama-Mu Bapa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Di dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom Elohim. Saya menyapa juga shalom bagi umat Tuhan yang ada di rumah doa kita masing-masing, bahkan yang mengikuti live streaming pada malam hari ini. Baik saudara, kita akan membuka Alkitab kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, yaitu di dalam kita akan melihat di mana hari-hari ini yang terjadi adalah masa-masa yang sukar, tetapi firman Tuhan mengatakan kita harus kuat, kita harus teguh, dan kita tidak perlu takut dan bimbang. Karena apa saudara? Karena kita punya Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Apapun yang terjadi di kolong langit ini, semuanya ada dalam pemandangan Tuhan, dan kita tidak perlu ragu akan kasih Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan melihat saudara di dalam firman Allah malam hari ini, yaitu kita akan belajar bersama-sama di mana kita membangun fondasi, membangun dasar, yaitu saya mengambil judul yaitu kita membangun pagar, 4 pagar plus kuncinya saudara. Amin. Kalau di dalam kita membangun rumah, pasti di depan kita pasti ada pagar. Kalau luas pekarangan kita, mungkin di samping, kiri kanan, di muka dan di belakang, yaitu dikelilingi oleh pagar. Dan pagar itu pasti ada pintunya saudara. Amin. Dan di situ ada kunci. Jadi ada 4 pagar plus kuncinya. Kita belajar malam hari ini. Haleluya. Saudara yang kekasih, kalau kita tidak mempunyai mimpi yang besar, walaupun dalam situasi yaitu COVID-19 hari-hari ini, tetapi saya percaya roh kita tetap bangkit, roh kita tetap menyala-nyala. Untuk apa saudara? Melayani Tuhan. Karena apa? Jikalau sampai hari ini kita masih diberikan nafas kehidupan, diberikan kekuatan, diberikan kesehatan, artinya Tuhan masih memakai kita. Amin. Sampai akhir hidup kita. Oleh sebab itu kita harus mempunyai mimpi yang besar. Amin. Kita harus mempunyai apa juga? Visi yang besar. Amin. Dan kita mempunyai juga harapan yang besar. Walaupun dengan kenyataan secara kasat mata jasmani belum kita terima, tetapi kita imani, kita percaya itu akan terjadi. Dengan iman kita lakukan segala perkara yang besar. Amin. Haleluya. Kita harus bangun, yaitu 4 pagar plus kuncinya. Yang pertama yaitu kita harus, pagar pertama yaitu kita baca di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Mungkin yang dapat langsung membaca. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. 1, 2, 3. Tetaplah berdoa. Amin. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Situasi apapun kita harus tetap berdoa. Baik kita dalam duka, dalam suka, kita tetap berdoa. Karena apa saudara? Karena doa adalah komunikasi kita dengan Bapa Pencipta kita. Karena dengan berdoa kita selalu berbicara
Karena dengan berdoa kita selalu berbincang-bincang. Dengan berdoa kita meminta apa saudara? Pertolongan kepada Tuhan. Amin. Dengan berdoa seperti apa saudara? Kita melihat contoh yang ada di dalam Alkitab. Seperti Daud, siapa lagi? Seperti Yusuf. Seperti siapa lagi? Sadrak, Mesak, Abednego. Semuanya hidup dalam doa. Dan doa itu pasti ada jawabannya. Amin. Doa ada 3 jawaban. Pasti. Itu kita berdoa, kita menyampaikan isi hati, kita memuji, menyembah, dan itu juga Tuhan mendengar dan Dia akan menjawab bagi setiap kita. Yang pertama, jawabannya itu pasti ya, karena sudah waktunya. Amin. Amin. Dan kedua, jawabannya adalah tunggu, karena apa saudara? Belum waktunya. Dan ketiga jawaban doa adalah tidak. Itu juga adalah jawaban. Saudara yang kekasih, karena apa saudara? Tidak artinya berarti Tuhan lebih tahu apa yang kita minta, apa yang kita sampaikan, dan Tuhan lebih tahu yang ke depannya akan terjadi dalam hidup kita, karena Dia mencipta kita. Amin. Jadi segala yang kita sampaikan itu, yang Dia kerjakan, yang Dia menjawab, yaitu sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Haleluya. Saudara yang kekasih, mengapa kita harus perlu berdoa? Kita harus berjaga-jaga senantiasa. Haleluya. Karena 2 Timotius di ayat 1 katakan firman Tuhan, masa-masa sekarang adalah masa yang sukar. Oleh sebab itu kita harus tetap berdoa. Apapun keadaan kita tetap berdoa. Haleluya. Dan bagaimana supaya tercapai mimpi, harapan, bahkan visi kita? Saudara yang kekasih, yang diubah adalah pertama apa saudara? Cara pandang kita, pola pikir, atau apa saudara? Paradigma kita, mindset kita. Kita harus diubah. Harus berpikiran yang positif apapun yang terjadi, situasi keadaan sekarang. Mendatangkan kebaikan. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita hidup saat-saat ini saudara di era informasi. Pasti kita akan mendengar segala macam yang kita dengar, baik maupun yang buruk. Tetapi bagaimana kita menerimanya? Kalau kita tidak hidup dalam firman, kalau kita tidak rajin membaca firman, kalau kita tidak berdoa, bagaimana kita menanggapinya? Sebagai kita dikatakan anak Tuhan, pengikut Kristus, ahli waris. Bagaimana kita menanggapinya? Saudara, kita harus tetap, pagar pertama harus kita pegang, yaitu pagar pertama yaitu berdoa. Amin. Katakan berdoa. Berdoa. Berdoa terus. Haleluya. Puji nama Tuhan. Dan jika kita saudara mengenal Bapa di surga, Bapa itu Bapa yang sangat baik. Saudara yang kekasih, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, Dia tetap baik dan selama-lamanya baik. Saudara yang kekasih, mungkin dalam masalah pergumulan kehidupan kita, dalam kesehatan, dalam studi, dalam pekerjaan, dalam berkeluarga, hubungan keluarga, bahkan apalagi saudara, di dalam kita menjalani kehidupan, kita melihat secara mata jasmani, kita tidak mampu. Tetapi percaya, kita mengangkat tangan, dan pasti Bapa yang baik itu akan turun tangan bagi setiap hidup kita. Tetapi percayalah, kita terus berdoa. Belum ada jawaban, kita terus berdoa. Belum ada jawaban, kita terus berdoa. Karena hanya dengan berdoa kita menjadi kuat. Amin. Haleluya. Yang pagar kedua yaitu kita baca di dalam 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-13. 1 Timotius 4 ayat ke-13. 1, kita baca bersama. 1, 2, 3. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Bertekunlah dalam membaca kitab suci. Bertekunlah dalam membaca Alkitab. Setiap hari kita perlu membaca firman Tuhan. Kalau kita merasa kita anak Tuhan, kita muridnya Yesus, kita mengaku orang Kristen, kita
belajar bersama-sama terus untuk membaca firman Allah. Pagi hari kita baca firman, malam hari kalau siang tidak bisa, malam kita ambil waktu baca firman Allah. Saudara yang kekasih, hanya itu satu-satunya kekuatan kita. Dengan keadaan sekarang, siapa yang kita mau minta pertolongan? Saudara kita, sahabat kita, siapapun di sekitar kita, mereka tidak mampu menolong kita. Mereka tidak mampu memberikan kekuatan bagi kita. Hanya firman Allah, hanya kita membaca firman Allah, kita akan teguh di dalam Dia, kita akan kuat di dalam Dia. Karena hanya firman Tuhan yang menjadi jawaban dari setiap hidup kita. Kita akan berdoa, jawabannya ada di dalam firman Allah. Di saat kita merasakan kesendirian, kita membaca firman, dan firman Tuhan memberikan, akulah sumber penolong. Amin. Aku sumber penghibur. Itu kata firman Allah. Dan jikalau kita dalam kesakitan, tubuh kita lemah, saudara yang kekasih, mungkin baik kita berdoa, hamba Tuhan berdoa, tetapi itu kembali kepada kita. Kalau kita tetap teguh dalam membaca firman, kita tidak akan pernah takut dengan penyakit yang ada dalam tubuh kita. Karena apa, saudara? Firman Allah mengatakan Dia Bapa pencipta, Dia yang memberikan nafas kehidupan bagi kita, Dia menciptakan seluruh kehidupan kita dari ujung rambut sampai ujung kaki. Maka Dia tidak sanggup untuk menolong menyembuhkan kita, tetapi semuanya Dia mau supaya kita lebih lagi melekat dengan Dia. Dia mau supaya kita menyerahkan totalitas hidup kita, dan kita terus membaca firman Tuhan. Amin. Dan saya percaya setiap kita, kalau kita teguh membaca firman Tuhan, pasti jawaban-jawaban itu akan terjadi dalam setiap hidup kita. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saya percaya jika kita membaca firman Tuhan, dan firman Tuhan juga itu, Allah itu berbicara lewat firman Tuhan, Dia memberikan apa, saudara? Janji-janjinya. Amin. Kita lihat di dalam Yeremia 29 ayat 11. Janji firman Allah, bukti janjinya. Karena apa? Kita tekun membaca firman, pasti akan Dia memberikan janji-janji. Haleluya. Yeremia 29 ayat 11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rencana dan sejahtera dengan satu keselamatan untuk memberikan kepadamu hari yang penuh harapan. Amin. Janjinya itu masa depan penuh dengan harapan. Haleluya. Jadi kita imani, kita percaya, kita tekun membaca firman, dan kita pegang janji Tuhan. Saya percaya harapan janji Tuhan dalam hidup saya. Masa depan saya penuh dengan pengharapan. Amin. Haleluya. Dia janji memberikan damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa dibeli dengan apapun, dengan situasi apapun. Damai sejahtera diberikan hanya oleh Bapa kita, Bapa di surga, di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dia juga memberi apa, saudara? Dalam 2 Timotius 3 ayat 15, Dia memberikan hikmat. Janjinya Dia berikan hikmat. Apapun yang terjadi di sekitar kita, Dia memberikan hikmat bagi kita. Kita berpikiran positif segala sesuatu yang terjadi, dan saya yakin dan percaya kalau kita tetap tekun membaca firman Tuhan, kita diberi hikmat. Amin. Amin. Kita tidak perlu lemah, kita tidak perlu khawatir. Haleluya. Dan janjinya juga, bukti janji, yaitu kita tekun membaca firman di dalam Wahyu 1 ayat 13. Wahyu 1 ayat 13. Janjinya, bukti janjinya apa, saudara? Dia mau setiap anak-anak Tuhan, setiap umat Tuhan yang sungguh membaca merenungkan firman-Nya, Dia akan memberikan apa, saudara? Kebahagiaan. Kebahagiaan yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Amin. Kebahagiaan yang lahir dari dalam, yaitu inner beauty, bisa keluar dari dalam, terpancar keluar. Karena apa, saudara? Kebahagiaan yang di dunia kita banyak uang, kita ini semua, saudara, hanya sementara. Tetapi kalau kita rajin membaca firman, dan Tuhan itu akan memberikan bahagia yang sesungguhnya, yang tidak pernah terkatakan, yang tidak pernah kita bisa ucapkan, yang tidak pernah kita, apa, saudara,
Rasakan itu, berbahagia itu yang Tuhan janjikan bagi kehidupan kita. Amin. Dan saya percaya siapapun kita rajin membaca firman Tuhan, Dia akan memberikan bahagia. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Dan setiap firman yang kita baca, saudara, kita harus apa saudara? Walaupun saudara kita tidak mengerti, tetap kita membaca. Saudara, kalau di pastori, ya kita belajar pagi 2 pasal, malam 2 pasal. Itu setiap harus kita baca. Karena apa saudara? Jadi setiap hari kami 4 pasal. Itu kita belajar terus. Kalau belum mampu 2 pasal, 1 pasal. 1 pasal pagi, 1 pasal siang, 1 pasal malam. Amin. Kita belajar. Dengan waktu berjalan, dengan sendirinya kita sudah membaca surat cintanya Tuhan. Amin. Kita sudah membaca. Kalau mau dihitung kami ya sudah berapa? Sudah 10 lebih kali membaca firman. Selesai. Dengan sendirinya. Apalagi kalau kita ambil waktu sendiri. Kita ambil lagi tambah waktu. Kita bergumul sendiri. Kita membaca firman. Firman Tuhan ini kita perlu baca. Amin. Walaupun kita mengerti, walaupun kita tidak tahu bagaimana untuk menjelaskannya, tetapi tetap baca firman Tuhan. Kenapa saudara? Ada lagunya itu, baca kitab suci, doa setiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mau tunggu. Artinya saudara, kalau kita tekun membaca firman, berarti kita mau bertumbuh. Masalah, pergumulan, tantangan yang kita hadapi, kita dikasih apa saudara? Hikmat. Jadi kita tidak perlu takut dan gentar lagi untuk menghadapi keadaan situasi yang terjadi. Memang saudara, untuk kehidupan secara jasmani, banyak orang saat-saat ini kita doakan. Karena sudah banyak yang mengalami, yaitu namanya resesi. Saudara, bagaimana kita membantu mereka kalau dengan keadaan kita yang tidak mampu untuk membantu lewat berkat? Mari kita berdoa. Kita berdoa, kita membaca firman, dan pasti Tuhan akan menolong. Lewat siapa? Lewat doa-doa kita, Tuhan akan menggerakkan burung gagak untuk membantu mereka. Amin. Kalau bagian kita juga untuk memberi, mari lakukan saudara. Karena nanti kalau kita sudah menutup mata, kita tidak bisa lagi melakukan itu. Sekecil apapun yang kau salurkan, sekecil apapun yang kau berikan bagi orang-orang lemah, engkau memberikan bagi Tuhan itu. Amin. Engkau berhutang bagi Tuhan. Haleluya. Dan Tuhan tidak akan menutup mata. Amin. Puji Tuhan. Mari kita terus membaca firman Allah. Dan yang ketiga, yaitu kita baca di dalam bagian yang ketiga, yaitu Galatia 5 ayat 16-26. Kita baca saja di rumah. Galatia 5 ayat 16-26. Situ saya simpulkan, yaitu hidup dalam kekudusan. Kalau yang pertama kita tetap berdoa, yang kedua kita membaca firman Tuhan, dan ketiga yaitu hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Artinya saudara, bukan berarti kita semua yang saya di tempat ini, saya berdiri, saya sudah hidup kudus, saya sudah suci, saya sudah benar. Tetapi saya mau belajar, saya mau terus mencari, belajar untuk apa? Supaya aku dapat hidup kudus di dalam Tuhan. Kalau orang berkata, tidak mungkin semua manusia akan hidup dalam kudus. Betul, secara kasat jasmani. Tetapi kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, kita sudah percaya, kita sudah menyerahkan totalitas kepada Dia. Artinya Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Amin. Setiap orang percaya Roh Kudus sudah tinggal di dalam hidup kita. Artinya Roh Kudus itu mampu memberikan kekuatan kalau kita mau bertindak. Amin. Haleluya. Oleh sebab itu kita harus hidup dalam kekudusan. Kalau kita masih melakukan hal yang tidak memuliakan Tuhan, mari kita berpindah. Kita mengubah cara pandang kita mulai berubah. Kalau kita berpikir negatif kepada orang, mari kita berpikir positif. Amin.
Semuanya akan berputar, saudara. Jadi waktu dengan waktu demi waktu, kalau kita tekun, kalau kita mau bertindak, kalau kita mau responin, pasti kita mampu. Amin. Benar, saudara. Kita sudah percaya Yesus, tapi kita jatuh dalam dosa. Benar. Tapi ada waktunya, saatnya kita datang kepada Tuhan. Kalau kita rajin merendahkan hati, pagi dan malam pasti kita akan diingatkan, engkau salah, engkau berdosa. Dan di situ kita kembali memohon, minta maaf, minta ampun. Amin. Dan tidak melakukan lagi. Haleluya. Kalau kita menyadari dosa yang kita lakukan dan kita sudah minta ampun, dan besoknya jangan itu lagi dosa. Mungkin kita akan berbuat salah dalam perkataan, tapi bukan dosa yang itu lagi yang kita lakukan. Amin. Karena Tuhan kita adalah penuh kasih. Dia itu panjang sabar. Tapi saudara harus ingat, dia panjang sabar bagi orang yang masih hidup dalam dosa, yang belum mengenal Yesus secara pribadi. Tapi bagi kita yang sudah percaya, yang sudah mengenal dia, pasti kasihnya itu ada dalam ketegasannya. Haleluya. Kita harus belajar, saudara. Mari kita harus lebih lagi dan lebih dalam. Lebih dalam kita harus membaca firman Tuhan, dan kita akan dibawa di dalam hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesucian. Secara manusia tidak ada yang mampu. Tetapi firman Tuhan berkata, rohku ada padamu. Rohku yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Oleh sebab itu kita mampu. Amin. Haleluya. Kita ada suatu pujian, yaitu ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Jadi saudara, kalau saudara sudah bersalah, sudah berdosa, mari coba kita renungkan. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat apa, saudara? Karya terbesar. Dia tetap mengampuni. Amin. Haleluya. Saudara yang terkasih, saya percaya kalau kita hidup kudus, pasti kita akan terlindungi. Kalau kita hidup dalam kebenaran, pasti apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita terus bersuka cita. Amin. Amin. Haleluya. Kita baca bagaimana supaya kita hidup dalam kekudusan. Bagaimana supaya kita hidup dalam kebenaran, dalam kesucian. Kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 14. Mazmur 91 ayat 14. 1, 2, 3. Sungguh hatinya berat padaku, aku akan melakukannya, aku akan bertinggi sebab dia. Amin. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Artinya, saudara, Tuhan mau supaya kita bergaul karib dengannya. Tuhan mau supaya kita bergaul karib, bergaul intim dengannya. Amin. Kalau kita mau hidup dalam kekudusan, jalan satu-satunya, mari bergaul karib dengan Tuhan, bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran, kalau kita mau hidup dalam kesucian. Saudara yang terkasih, kita sudah percaya Yesus. Kalau kita masih jatuh dalam dosa yang sama, saudara, itu dipertanyakan. Amin. Tetapi kalau kita memang mau benar hidup bergaul dengan Tuhan, pasti tidak akan jatuh lagi dalam dosa yang sama, dan kita akan hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Pagar pertama yaitu tetap berdoa, pagar kedua bertekun membaca firman, pagar ketiga hidup dalam kekudusan, dan pagar keempat yaitu bersaksi. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bukan hanya hamba Tuhan, bukan hanya pendeta, bukan hanya gembala yang bersaksi untuk mencari jiwa, tetapi itu diberikan semua kepada
yaitu Kisah 1 ayat 8. Karena apa saudara? Dia telah memberikan kuasa bagi kita. Seperti kita merayakan ini 10 malam Pentakosta. Saudara yang kekasih, saya mau. Karena apa saudara? Setiap malam, setiap hari, bukan hanya 10 malam kita merayakan hari raya untuk ketuangan Roh Kudus. Tetapi setiap hari memang Roh Kudus diberikan hanya sekali. Tetapi untuk pengurapannya setiap waktu, setiap hari. Kalau kita bergaul karib, kita bergaul intim, pasti kita akan lebih dan naik level. Amin. Dan jika itu sudah diberikan kuasa dalam hidup kita, artinya kita harus bersaksi. Bersaksi apa? Saya malu. Saudara yang kasih, Bapak di surga bilang, kalau kau malu menyaksikan, Yesus mengatakan, Bapakku di surga, aku juga malu memperkatakan pada Bapa di surga. Amin. Haleluya. Jadi kita harus bersaksi dimanapun, baik kita di angkot, baik kita berjalan, baik kita usaha, baik kita berjualan, baik kita dimanapun kita berada, kita harus bersaksi, harus menyatakan apa saudara? Kebaikan Tuhan, keajaiban Tuhan. Saudara yang dikasih, kita bersaksi bukan berarti kita sudah mendapatkan yang wow luar biasa baru kita mau bersaksi. Tetapi setiap hari kita harus bersaksi. Kita bangun pagi kita harus bersaksi, amin. Karena apa saudara? Kita bangun pagi diberi kesempatan kita menghirup udara yang segar di pagi hari. Itu kesaksian, bukti nyata Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan kalau kita bertemu dengan orang juga, kita harus menceritakan kebaikan Tuhan. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami, kita harus saksikan kepada Tuhan. Baik yang suka, baik yang duka, kita juga harus saksikan. Untuk apa saudara? Untuk menguatkan orang yang bertemu dengan kita, untuk menasehati, untuk memberikan kekuatan. Amin. Kita perlu bersaksi. Haleluya. Puji Tuhan. Kita datang kepada Dia, kita bersaksi dimanapun kita berada saudara. Karena yang di sorga nanti suatu saat, tapi saya belum pernah ke sorga, tapi nanti mungkin akan dibuka buku kehidupan, kita akan ditanya. Bukan berapa mobilmu, berapa rumahmu, berapa hartamu, tetapi akan ditanya di sana, berapa jiwa yang kau bawa, berapa jiwa yang engkau layani, berapa jiwa yang kau saksikan tentang apa? Tentang Yesus Kristus Juru Selamat, Yesus Kristus jalan satu-satunya. Amin. Itu yang dirindukan Tuhan. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. Itu visi misi kami GPDI Damai Sejahtera, yaitu melayani bukan untuk dilayani. Saudara belajar semua. Memang benar kita harus melayani, dilayani. Itu sama-sama untuk saling, kita untuk memberikan yang terbaik. Itu bagus. Tetapi kita lihat teladan Tuhan. Dia datang melayani bukan untuk dilayani. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita bersaksi terus. Amin. Bersaksi terus dimanapun sampai kita menutup mata. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menceritakan kasih Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yaitu kita mempunyai misi, mempunyai harapan, mempunyai mimpi. 4 pagar kita sudah dengar. Yang terakhir yaitu kuncinya, yaitu kita baca di dalam, coba kita baca di dalam Maleakhi 3 ayat yang ke-10. Baca sama-sama. Maleakhi 3 ayatnya yang ke-10. 1, 2, 3. Persembahkan persatuan itu ke dalam rumah perbedaan. Ada kesediaan di rumahku, dan ujilah firman Tuhan semesta. Apakah aku akan membuka pintu bagimu? 3 kali dan jangan berkat dalam sampai. Amin. Kunci pengaman adalah perpuluhan. Saudara yang kekasih, perpuluhan itu adalah milik Allah.
Harus kita, bukan berarti kita memberikan persembahan, tetapi firman Tuhan dengan tegas yaitu kembalikan milik Allah. Amin. Kalau kita tidak kembali artinya berarti kita apa namanya? Pencuri. Saudara, itu firman Allah yang mengatakannya, bukan saya. Karena apa? Janji firman Tuhan yaitu hanya di dalam Maleakhi 3 ayat 10 yang firman Tuhan bilang, ujilah aku kalau aku tidak akan sanggup memberkati engkau. Saudara yang dikasih, harus kita lakukan kalau kita sudah mengenal Tuhan. Saudara, saya belajar untuk memberi perpuluhan dari saya mengerti firman, yaitu saat saya mulai kerja, saudara, baru saya mengerti perpuluhan. Tetapi saya mulai menyisihkan semua, mulai dari terima gaji, saya memberikan hasil pertama, saya serahkan, baru setiap perpuluhan 3 bulan saya memberi. Saya mau belajar taat, bukan berarti saya taat karena pendetanya atau karena gereja, tidak saudara, karena ini perintah. Ini ketetapan Tuhan. Tidak mungkin Maleakhi 3 ayat 10 harus dihapus kalau memang tidak ada anak-anak Tuhan memberi perpuluhan. Amin. Jadi kita harus taat. Saya juga katakan ya, kita belajar semua, baik dari yang kecil, saudara. Kita mungkin jajan, kita sisihkan, kita memberikan perpuluhan. Kita bekerja, kita memberikan perpuluhan. Kita usaha, kita memberikan perpuluhan. Oh, bagaimana saya hanya menjual hari-hari? Hari-hari pun ada hitungannya, saudara. Bukan soal besar kecil, tetapi harus kita taat setia, kembalikan milik Tuhan. Amin. Supaya apa? Ada firman Tuhan bilang ada belalang pengerik, ada belalang pelahap, belalang pelompat. Kamu diartikan secara ini, mungkin ada sakit penyakit, ada masalah, ada pergumulan. Saudara yang kekasih, jadi kita melakukan apa yang kita mengerti, apa yang menjadi bagian kita lakukan. Kecil besarnya itu bukan urusan kita. Apa yang kita dapat, itu yang kita berikan. Amin. Karena kita melakukan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan, apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Saudara yang kekasih, kalaupun saudara kita belum bisa memberi, saudara, ada waktu kita doakan. Ambil waktu kita berdoa. 1 hari 1 kali 24 jam. Amin. Kalau kita bilang 1/10-nya, berapa jam kita kasih untuk Tuhan? Tenaga mungkin juga bisa kalau kita mau hitung-hitungan semua. Tapi artinya di sini di firman Tuhan dikatakan di sini, yaitu perpuluhan berarti kembalikan milik Tuhan. Apapun seberapapun, mari belajar taat dan setia. Engkau memberi, bukan engkau memperkaya. Hamba Tuhan, gembala gereja, itu engkau melakukan untuk kehidupanmu, untuk generasi penerusmu. Amin. Untuk ketaatan hidupmu secara pribadi. Haleluya. Jangan kita bilang kita anak Tuhan, kita hebat, kita melayani, tetapi kita sendiri tidak memberi apa yang menjadi perintah Tuhan. Amin. Mari kita belajar. Kalau belum memberi, mari dengan kita mendengar ini, mari belajar. Kita memberi. Kita tidak perlu takut untuk memberi, karena itu milik Tuhan. Harus kita kembalikan, saudara. Ada lagi persembahan, olete, persembahan apa lagi, ucapan syukur. Saudara, itu jadi payamu tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Itu semua milik Tuhan. Hanya dipercayakan kita mengelolanya di masa kita hidup. Amin. Tetapi yakin dan percayalah, Tuhan senantiasa memperhitungkan segalanya, dan Dia tidak perlu berhutang. Amin. Karena seluruh dunia ini punya Dia. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara yang kekasih, yang Tuhan mau yaitu respon, tindakan. Respon kita, tindakan kita yang pertama berdoa. Respon kita, tindakan kita membaca firman, mulai ambil komitmen. Kita mau hidup dalam kekudusan, kita mau bersaksi dimanapun Tuhan utus, karena kita sudah diberi kuasa. Amin.
Haleluya, puji Tuhan. Dan kembalikan kuncinya itu, kembalikan milik Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Itulah firman Tuhan.